Silakan Bapak Semi Kogoya. Bapak Semi Kogoya, selamat pagi menjelang siang Bapak. Ya, jadi di sini yang saya mau tanyakan kepada Mbak Rifa, yang disampaikan 3 di dalam 1 itu yang paham tentang kedudukan takhta Allah Anak, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi 3 di dalam 1 itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi mempunyai satu ketuhanan, yaitu Allah. Allah mengutus ketuhanan itu, Pak. Ya. Kalau saya bilang gini nih, Pak, saya, Papi Gembala dan Kata Bible memiliki satu ketuhanan. Artinya kami sama-sama menyembah Tuhan yang satu. Kalau dalam perspektif penjelasan Bapak itu apa maksudnya? Gimana yang dimaksud? Kalau saya, Papi Gembala dan Kata Bible memiliki satu ketuhanan, maksudnya apa? Kami memiliki satu Tuhan yang sama. Kalau kami ketiga-tiganya satu kemanusiaan, artinya kami memiliki sifat empati dan kemanusiaan yang sama, sama-sama mengasihi manusia lainnya. Nah, kalau yang dimaksud Bapa, Putra, Roh Kudus ini memiliki satu ketuhanan itu maksudnya apa? Memiliki satu Tuhan yang sama atau sama-sama Tuhan? Silakan jawab. Begini, level antara Bapa dan Anak itu mestinya kita harus dudukkan mereka itu secara setara, gitu. Jadi Bapa setara dengan Anak. Bapak setara dengan Anak. Bapa yang mengutus Anak yang memiliki level daripada Bapa, dan juga Anak setelah bangkit mengutus Roh Kudus. Jadi yang kami yakini dalam umat Kristen atau dalam kaum Kristen kita itu kita memiliki Allah Tritunggal. Pak, saya tahu Pak, tanpa Bapak ulang-ulang, Pak Semi, tolong fokus diskusi sama saya. Tanpa Bapak ulangi 1000 kali bahwa Kristen memiliki pemahaman Tritunggal, saya sudah 6 tahun diskusi dengan orang Kristen, jadi saya tahu Pak. Jadi jangan diulang-ulang. Yang saya tanyakan itu pemahaman tentang Tritunggal ini Pak, bukan pernyataan kalian itu paham Tritunggal atau tidak. Saya tahu itu. Yang saya tanya adalah bagaimana cara memahami ketritunggalan ini. Iya, memang teman-teman dari Muslim tidak akan paham tentang apa yang... Iya, pasti saya tidak akan paham karena itu unlogic, bertentangan dengan akal. 1 tidak mungkin 3, 3 tidak mungkin 1. Makanya Bapak silakan jelaskan. Kalau memang Bapak bisa memahami dan memberi paham, silakan Bapak kami kasih tempat. Maksudnya? Makasih Bang Dilo. Ini kenapa saya harapkan teman-teman yang naik ke sini itu pahami bahasa Indonesia dulu, karena saya tidak menggunakan bahasa Padang. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Kata saya, jelaskan di sini pemahaman kalian tentang Tritunggal. Beliau mau naik tuh. Kalau tentang Tritunggal ini kami jelaskan pun Mbak Rifa tidak akan mengerti karena ya sudah, jangan coba naik ke atas untuk menjelaskan dong. Mbak Rifa sudah nyatakan bahwa secara akal sehat pun Anda tidak akan mengerti tentang bagaimana. Bukan saya yang mengatakan itu Pak, gereja kalian yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah misteri ilahi Pak. Jadi jangan tuduh saya yang mengatakan tidak bisa dipahami Pak. Gereja kalian yang mengatakannya. Gereja itu hanya simbol di mana orang tempat beribadah. Tapi kalau yang berarti gereja salah mengatakan. Berarti bapak-bapak gereja salah mengatakan bahwa Tritunggal itu misteri. Bapak lebih paham berarti. Ya udah kalau gitu Bapak jelasin deh. Kalau Bapak tidak bisa menjelaskan jangan dipaksa. Pak, lucu. Terus Bapak naik ke sini tuh mau ngapain sih Pak? Bapak ke sini mau ngapain? Saya hanya mau sampaikan kepada Mbak Rifa kalau Mbak Rifa tidak paham yang namanya Tritunggal. Ya sudah. Nggak masalah. Apalagi? Oke. Itu aja. Udah. Ya sudah, silakan Pak turun. Terima kasih. Saya pikir ngomong apa? Kalau cuma gitu doang Pak, typing aja kali Pak di bawah tadi. Ya, saya harus kasih paham sama Mbak Rifa kalau. Oh, itu kan saya nggak paham. Apa yang harus saya pahami? Orang Bapak nggak ngasih paham kok. Bapak cuma ngasih tahu kok. Masih pengetahuan doang Bapak tuh. Kalau menurut Bapak saya nggak paham Tritunggal, bukan pemahaman Tritunggal yang Bapak jelasin ke saya. Makanya Bapak turun typing aja di bawah tadi, Mbak Rifa kau nggak paham Tritunggal. Saya baca kok. Kalau Bapak tidak bisa menjelaskan, makanya saya bilang orang yang tidak paham tidak berhak mengatakan ke saya kalau Anda tidak paham. Kecuali Anda paham, lalu bisa memberikan paham kepada saya, maka Anda berhak mengatakan saya tidak paham. Lah Anda sendiri ternyata tidak paham, ngata-ngatain saya tidak paham pula. Ini sama saja seperti wajahnya jelek, ngatain orang jelek pula. Nggak boleh Pak kayak gitu. Minimal Anda ngerti dulu, baru Anda bilang saya nggak paham. Iya, kan Mbak Rifa seolah-olah paham tentang Tritunggal. Itu perasaan Anda, saya paham Pak. Perasaan Anda itu, kalau Anda berada, itu kan
Seolah-olah itu kan ada di benak Anda, berarti Anda sedang Anda sedang bermasalah dengan pikiran Anda, bukan dengan saya gitu. Kan pikiran Anda saya seolah-olah paham Tritunggal. Padahal saya dari tadi tuh minta penjelasan tentang Tritunggal sama orang Kristen supaya saya paham. Sudah dijelaskan, tapi tetap saja Anda tidak paham. Yaudah, kalau gitu Anda paham nggak penjelasan dari saudara Anda tadi? Paham sekali duduk Ya, perkara. coba jelaskan ke saya kepahaman Anda. Ayo saya tungguin nih. Tetap dijelaskan juga, Mbak tidak akan mengerti, kan sudah di. Nah, namanya ini so paham, Pak. Jadi Anda itu melarikan diri. Sebenarnya Anda tidak mau jujur. Anda sebenarnya juga nggak paham penjelasan saudara Anda tadi. Tapi karena Anda malu di sini mengaku nggak paham, Anda harus bela mereka. Anda bilang Anda paham. Jadi supaya melarikan diri dari disuruh menjelaskan, Anda bilang ya percuma dijelaskan. Ya kalau begitu, Pak, saya juga bisa bilang omongan saya ini bisa suka-suka saya juga nih, Pak. Sebenarnya saya Tuhan, Pak. Tapi saya nggak mau mengakui kalau saya Tuhan, Pak. Sama aja kayak gitu. Sebenarnya saya ini istrinya Yesus, Bapak tahu. Tapi saya nggak mau ngaku-ngaku. Ya, kita paham lah. Itu kan sudah perkosa kan? Ya, itu teman-teman ya. Kenapa pada akhirnya saya katakan bahwa mereka ini melawan akal sehat. Mereka bilang mereka paham, tapi ketika diminta untuk menjelaskan, mereka bilang percuma untuk dijelaskan karena Anda tidak akan paham. Jadi seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang secara apa ya? Kayak mereka ini ngomongnya gini loh. Pokoknya kita doang nih yang ngerti bahasa Tuhan nih. Lu nggak ngerti bahasa Tuhan karena kita nih anak-anak Tuhan. Jadi omongan mereka ini mengantarkan mereka dalam sikap dan karakter NPD tanpa mereka sadar. Narcissistic personality disorder. Merasa bahwa pokoknya gue yang paling paham, lu nggak paham. Jadi percuma gue jelasin sama lu nggak akan paham. Ini sudah merendahkan orang lain seolah-olah ya cuman lu aja yang pinter, bro. Dan ini yang tidak boleh dimiliki oleh orang Islam. Tapi pernyataan kita ini adalah pernyataan yang faktual. Bahwa teman-teman kita kalau selagi dia masih Kristen, Bible masih kitab sucinya, mereka akan bertentangan dengan akal. Faktanya ketika kita tanya tadi, wujud Tuhan Allah Bapa dengan wujud Yesus sama nggak? Sama. Apakah wujud Bapa adalah manusia? Tidak. Dengar dulu, ya, saya lagi ngomong sama netizen bukan sama Bapak. Bapak kalau nggak ngerti apa-apa, Bapak kalau nggak bisa jelasin ngapain Bapak ngomong? Bapak mending nanya aja. Mbak Rifa harus mencermati baik tentang duduk perkara bahwa begini, Kristen itu tidak pernah menggunakan akal ya. Kristen itu ya udah ngomong dari tadi, makanya Kristen itu versus akal. Terima kasih sudah memperjelas saudara. Terima kasih sudah memperjelas bahwa orang-orang Kristen ini menentang akal sehat. Orang-orang Kristen ini tidak pernah berpikir menggunakan akal. Ya, jadi akal itu tidak penting bagi anda semua. Terima kasih sudah menjelaskan Bapak Semi Kogoya. selesai. Bagaimana duduk kitab yang ada di dalam Bible yang menjelaskan tentang semua itu, gitu. Jadi kalau Mbak Rifa menjelaskan tentang bagaimana akal yang saat ini memanipulasi setiap perkataan itu terkait dengan apa ketuhanan, itu tidak akan masuk dalam logika Mbak Rifa sendiri, gitu. Ya udah, terima kasih Pak pengakuannya. Berarti sudah pas ya judulnya ya? Divalidasi sama Bapak Semi. Divalidasi oleh Pak Pastor sendiri. Oke, izin teman-teman dibantu dikencangkan lagi ya. Kopi tap-tapnya tuh salah ucap lagi saya. Dibantu lagi teman ya, di share ya. Yang sudah hadir laporan biar algoritma teman-teman ya. Di follow. Betul. Ya, Iwan Villa yang ada di bawah. Jangan lupa dibantu tap-tap layar, tembuskan 500k teman-teman. Tap-tap layarnya, dibantu share dan posting ulang. Di bawah itu ada tombol panah ke kanan, kalian bisa klik dan posting ulang di akun kalian masing-masing. Yang belum absen love orange, silahkan absen love orange teman-teman ya, agar menjaga algoritma TikTok kita tetap baik. Yang belum follow akun Kata Bible 03, silahkan di follow karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Kemarin saya minta maaf karena tidak live, ada sedikit kerjaan. Di follow akun narasumber kita, akun Uniriva 06 dan akun Papi Gembala teman-teman. Silahkan di follow agar tidak ketinggalan pada saat kami live ya. Selalu bisa mengedukasi kawan-kawan semua insyaallah. Amin. Buat Kristen yang tidak terima dengan judul yang saya buat beserta kawan-kawan saya dan merasa mampu untuk menjelaskan bahwa kalian umat Kristen tidak bertentangan dengan akal sehat, sejalan dengan akal sehat, silahkan Anda naik ke atas. Tapi kalau Anda tidak mampu ya Anda bertanya saja. Silakan. Andi Liao.
Ya, buat Kanda, selamat bertugas Kanda. Anjay. 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 Buat Kakanda yang jauh di mata tapi dekat di hati, selamat bertugas pada pagi hari ini Kakanda. Gimana Andilo? Sudah siap? Asyhadu? Belum ya? Belum. Satu ditambah satu tambah satu lagi sama dengan tuh apa? Iya, sama dengan berapa nih Kakak? 1 tambah 1 tambah 1 kalau nggak salah tuh 10. Oh 10. Oh. 10 kealahan. Ya itu 1 tambah 1 tambah 1 jadi 10 kealahan. Oh enggak, 3. Pinter. Tuh kirain nggak ada akal. Ini nggak paham ini, kami nggak paham. Nggak paham misteri ilahi. Jadi Ko Andi, kalau naik ke sini harus paham ya kebagaimanaan, keilahian, kedagingan. Harus Kealahan, paham itu dulu, kealahan. Kita udah Ya. kembali kelasnya beda. Papi ini bisa baik. Ya. Jadi Jadi gini, Bapak host. Andi Liao nih ya. Iya. Kita ingatkan kembali teman-teman yang 2,2 orang ini harus saya sampaikan. Bapak Andi Liao adalah salah satu oten satu-satunya yang berkontribusi dalam Apologet Award kemarin. Masya. Ya. Beliau mendonasikan uangnya untuk Apologet Award. Bayangkan, dia membantu untuk membubui oten. Dia apresiasi. Dia kasih uang untuk membuat semangat para pembubu oten. Ini Kristen agak lain memang ini ya. Agak lain ya. Jangan-jangan Emang dia ini- nyamar ini ya. Pikul salib ini memang luar biasa ini. Ini keotenannya tuh luar biasa kemana? Keotenannya itu luar biasa memiliki prinsip kealahan ini. Ya, gitu luar biasa ini. Keren, keren. Manis kok. Kenal ya. Oke, Bapak Andi Liao, mungkin Anda bisa store KTP langsung ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin Bismillah. gini loh, ini Pak, agak kata Bible. Kan beliau ini nanti di Jakarta kan, di Jakarta. Nanti acara Api Award mungkin bisa juga nanti kalau dia. Bisa aja. Milad. Oke, langsung saya undang aja ya, Nanti langsung kan diundang ada aja khusus Bu ya. Iqbal nanti. Ada Oke, Bu nanti Iqbal Khusus ya. yang menjemput Betul. nanti. Nanti jumpa sama saya. Saya siap jemput Bapak Andi Liao dimanapun Anda berada. Langsung bawa KTP Membantu Pak ya. untuk syahadat ya. Betul, langsung kita bantu. Anjay. Ketemu sama saya nanti di Jakarta Pak ya. Saya bantu nanti kalau mau Oke, di dibimbing follow sama. nanti Betul. ini saya kasih lah nomornya ya, bisa langsung kontak. Boleh. Ko Andi ini udah siap semua apa, nanti tinggal inilah. Beliau kan bukan apa ya begitulah kemarin ya, pokoknya Pokoknya siap katanya sini. anjay, Ada pokoknya ya. deh, mau refreshing, main-main biliar nanti teman-teman boleh, karena beliau ini baru buka ya biliar ya, jadi nanti teman-teman habis Ulala. biliar boleh, udah disiapkan semua Bener. kok karaoke apa. Serius, kok Andi? Ada meja biliar? Ayo kita main biliar yuk, kok Andi. Boleh. Iya kan? Suara Andi agak beda nggak nih? Tapi Enggak dong. Bagus. Wah, Belum. Andi nih, kalau aku cium-cium dari aroma suaranya kayaknya Cindo deh. Yo, asli Temen, Kalimantan. gue kalau punya temen Cindo tuh pintar-pintar semua, bro. Kalimantan di mana Bang Andi? Pontianak. Hah? Pontianak. Konti. Oh, Kalbar, Chinese nih. Ya. Oke, lanjut silakan. Bertanya aja Bang Andi, apa yang mau ditanyakan? Silakan bertanya aja. Bertanya aja Bang Andi. Jadi apa yang Bang Andi donasikan kemarin tidak sia-sia itu. Kami bayar pakai ilmu di sini, silakan. Ya, kalau Ko Andi ini dia agak lain Bang. Dia ini kunciannya Yohanes 17:3. Habis oke sama dia. Beliau ini sera Yangki ya, jadi agak lain dia nih. Ya sebenarnya satu step lagi sih. Daerah yang Iya. Istilah papi. Sera-sera Yangki. Kalau mau Halo. hidup kekal, ya Yohanes 17 ayat 3. Kan begitu. Berarti Koko Andi Liao ini cocoknya jadi narasumber, bukan jadi penanya. Kalau gitu naikin satu lagi Oten. Betul. Biar nanti Ini jangan Koko bertanya. ya. Jangan bertanya. Terserah banget manggil Andi, rasanya ke dirinya sendiri itu gimana gitu aku dengarnya. Riva maunya ditanya Riva. Kalau Andi maunya ditanya juga. Ya udah sama kayak Riva juga gitu. Naikin yang lain dong. Nah, tapi Naikin.
kita jawabnya itu kan harus sesuai dengan dalil juga. Bu Andi. Halo Cis. Aduh, salah. Halo, Pak, maaf, salah. Oh, salah mencet. Oke. Ya. Oke, Papi Gembala. Tolong Papi Gembala kasih ilustrasi beberapa jenis-jenis kealahan yang sudah ada di handphonenya itu ya. Mulai dari perbapauan, perbotakan, dan perlainan. Tolong kasih Papi Gembala dulu tempat, besarkan dulu Iqbal. Papi Gembala tolong jelaskan termasuk traffic light itu ya juga ya. Silakan Papi Gembala presentasikan secara kealahan yang sudah disampaikan dan sudah dibuatkan PowerPoint ini. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Unifah, terima kasih banyak Gus ya. Yang baru datang penyebar ya, sebelum saya memaparkan tentang kebagaimanaan, kedagingan dan kekekalan ilahi ya. Memang ini perlu pendalaman. Sebenarnya sampai 2 sampai 3 SKS sih sebenarnya ini kalau untuk menjelaskan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan sabraha. Nah, yang pertanyaan nanti yang timbul di sini di antara ketiga ini yang mana sang sumber? Itu yang akan kita bahas nanti ya di antara ketiga ini. Karena ada 3, ada sang sumber ya. Tadi malam juga hasil diskusi ada teman Kristen baru lagi ini. Jadi ada 3 ini, ada Tuhan yang full power, ada yang 2,5 power gitu loh. Ini yang akan kita bahas. Ya, iya, jadi sang sumber ini full power dia sebagai kekekalan ilahi. Nah ini sangat menarik ini ya. Tapi mungkin Pak kita sapa dulu sebelum kita jelaskan ini penyebar berita hoax. Ya. Iya, Jangan Muslim Kristen atau apa bang? Marah, langsung marah. Itulah didikan klien itu kan, makanya saya bilang tidak Sabar bang, ini baru sabarnya. Sabar gitu loh. Sabar bang, ini kita lagi menjelaskan kebagaimanaan dan kekekalan serta kedagingan ilahi. Abang harus paham itu, gitu loh. Iya, terus paham nggak kebagaimanaan ilahi? Gini, Iya, silakan. kan kayak sesembahan umat Muslim kan tidak tahu kita seperti apa bentuknya, tapi Anda percaya dengan itu. Bagaimana dengan kita yang sudah nyata-nyata Yesus pernah berbuat, dan kelahiran Yesus juga kita di luar nalar, bisa dia lahir tanpa bapak. Dari situ aja kalian harus tanda tanya gitu loh. Biasa aja kali Pak, biasa aja. Kami nggak egois Pak. Enggak, biasa aja. Tuhan aja ciptakan matahari sebesar itu, apalagi cuman ya cerit. Gampang kok. Karena tuh Allah Bapa itu kan tidak dibatasi dengan ruang dan apa. Jadi kenapa kalian mesti mengkritisi bahwa Yesus itu Tuhan? Loh, nggak ada yang Lagi dibatasi ruang. Ini kontradiksi nih Bang ini dia bilang lanjut. Tuhan itu tidak dibatasi ruang. Kenapa kalian kritisi Yesus jadi Tuhan? Karena dia dibatasi ruang. Apa sih ini? Enggak. Gini, artinya mau jadi apapun Allah itu kan bisa aja. Kenapa harus membatasi? Artinya Anda yang membatasi Tuhan. Nah, enggak. Selama ini kan kalian kritisin ketuhanan Yesus, toh? Iya, betul. Ya. Disitulah saya bilang kacamata kalian itu selagi kalian kacamatanya Muslim tidak akan terima itu. Percaya dengan saya. Ya, karena kami berakal. Nah, sekarang saya tanya akalmu. Bagaimana kamu bisa menjelaskan akalmu? Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, baginda di bawah. Coba jelaskan. Tapi percaya dengan itu. Itu kan mukjizat. Nah, mukjizat fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Mujizat itu harus bermanfaat, kayak si Musa mujizatnya itu bikin apa manfaatnya Lazarus dihidupkan sama Tuhan lu buat peradaban? Itulah menyatakan bahwa dia itu Allah yang sebenarnya bisa menghidupkan orang mati. Kalau gua bilang Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya untuk menyatakan bahwa dia datang dari Tuhan, lu nggak terima ketika Tuhan menghidupkan Lazarus? Jawaban lu sama. Nah, sekarang gini, kan Anda berpikir logika. Ini belum kemana-mana, kenapa harus lari dulu? Jelaskan dulu yang itu. Bagaimana kamu menjelaskan baginda bisa membela bulan sementara bulan di atas, baginda di bawah? Coba jelaskan. Yang mengatakan kekuasaan Allah itu masuk logika siapa? Kita tidak pernah mengatakan bahwa kekuasaan Allah itu masuk logika. Yang kita katakan adalah ketika Allah mengajarkan kepada kita tentang dirinya, kita paham dengan logika gitu loh. Ngerti nggak? Kita tidak pernah mengakal-akali Tuhan. Kami hanya mengatakan, kita bicara ajaran. Apakah Tuhan mengajarkan kamu di luar kemampuan batas logikamu? Ya. Kalau masalah iman, iya.
Oke, berarti Tuhanmu menginginkan kamu tidak memahami tentang keimanan karena kamu kan memahami dengan logika. Karena gini, tidak semua ini masih konfirmasi, belum penjelasan. Saya tanya, ketika Tuhanmu mengajarkan tentang iman, maka Tuhanmu tidak menginginkan kamu paham dengan logika, karena memang penjelasan Tuhan tentang penjelasan Tuhanmu tentang dirinya itu nggak masuk logika gitu. Berarti Tuhanmu yang pengen manusia itu tidak menggunakan logika. Oke. Tidak semua iman itu dicerna dengan logika. Anda harus paham dengan itu. Yang saya tanya itu ketika Tuhanmu mengajarkan tentang iman, apakah Tuhanmu menginginkan manusia untuk memikirkannya dengan logika? Ada sebagian pakai logika, ada yang kenapa gini saya bilang? Berarti memang Tuhanmu sengaja mengajarkan manusia sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia, tapi memang menginginkan manusia paham. Tuhan macam apa seperti itu? Dengar dulu nih Rifa, jangankan kamu lahir baru berapa tahun? Yang saya tanya, Tuhanmu itu mengajarkan tentang iman, itu ada yang tidak masuk logika. Nah, apakah memang Tuhanmu menginginkan manusia tidak paham dengan penjelasannya? Saya jelaskan ya. Jangankan Anda, murid Yesus sudah berapa lama dia bersama Yesus, apa dia bilang? Sudah berapa lama saya bersamamu, tapi kamu tidak percaya dengan saya, apa yang saya perbuat. Siapa yang salah itu? Siapa yang salah, murid Yesus atau Yesus? Dengar dulu, imanmu lah yang menyelamatkan kamu, kata Yesus pada murid. Iya, yang salah siapa, murid Yesus atau Yesus? Apa dengan logika? Itulah yang saya tanya, ketika murid-murid Yesus tidak paham dengan Yesus, yang salah siapa, Yesus atau muridnya? Dan muridnya tidak paham dengan apa yang... Kenapa dia salah? Kan dia tidak bisa dipahami dengan logika. Murid-muridnya punya logika. Ya makanya iman itu tidak... Apakah Yesus menginginkan murid-muridnya itu semua bodoh? Menerima begitu saja tanpa perlu berpikir? Makanya dibilang... Jadi manusia itu tidak perlu berpikir untuk memahami tentang keimanan. Harus tahu pokoknya yaudah gitu. Tidak semua. Berarti ada sesuatu yang diajarkan Tuhanmu yang tidak boleh dipikirkan. Itulah tapi iman. Diajarkan. Ya, tapi diajarkan sama Tuhanmu, tapi tidak boleh dipikirkan. Sekarang saya bilang, bagaimana lu tapi disuruh paham? Iya, ketika Tuhanmu mengajarkan sesuatu, ada yang tidak boleh dipikirkan, tapi Tuhanmu memaksa manusia harus paham. Tapi nggak boleh berpikir, tapi harus paham. Bagaimana dulu, saya tanya, berarti kau mengakui Tuhanmu itu ada pengajarannya tentang iman yang dia tidak izinkan manusia berpikir karena tak terpikirkan, tapi dia inginkan manusia untuk paham. Gitu. Itulah namanya iman. Ini sama seperti Tuhan kau suruh orang berlari tapi nggak ngasih kaki. Bagaimana Anda menjelaskan sesembahanmu itu tidak tahu Tuhan ini? Siapa bilang saya tidak bisa menjelaskan Tuhan saya dengan akal? Saya mampu menjelaskan pengajaran Allah saya semuanya masuk akal. Sekarang Baginda wujudnya seperti apa? Anda percaya dengan itu? Nabi Muhammad wujudnya adalah manusia. Nah, seperti apa orangnya? Ganteng apa? Ganteng, apa? Dijelaskan dia ganteng. Terus bagaimana bentuknya? Seperti apa? Ya, bentuk manusia, ganteng. Gambarnya gimana? Coba jelaskan. Dia tidak punya gambar. Iya, itulah manusia ada gambar. Kenapa? Sejak kapan manusia itu? Sejak kapan orang yang berakal itu wajib menggambarkan orang yang tidak ada gambarnya? Bagaimana definisi berakal menurut Anda? Coba definisi berakal itu seperti apa? Definisi berakal, apakah harus menggambarkan orang yang belum ada gambarnya, zaman Adam gitu? Oh, berarti kalau kita berakal itu artinya harus menggambarkan Adam. Anda punya standarisasi berakal ini datang dari mana ini pengajaran ini? Kalau akal itu kami menggunakan rasio. Dengar, Nabi Muhammad mengatakan dirinya sebagai manusia dari pernyataannya dan dari perbuatannya sendiri. Jangan jadi orang yang mencoba untuk merusak ilmu pengetahuan dengan membawa kebodohan di hadapan kami. Kenapa? Kami tidak terima bertentangan dengan akal. Yang namanya pengajaran Tuhan, yang namanya wahyu, itu adalah informasi transenden. Tetapi informasi transenden ini masih bisa dipahami dengan rasio. Contoh ketika Allah berkata tentang arasnya, bahkan itu pun Allah terangkan bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu masuk akal. Apa? Dia ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Masuk akal kenapa? Oh iya, kita kan belum pernah lihat arsi Allah. Pakai otak berpikir. Itu namanya berpikir. Tapi ketika Tuhanmu tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas, kau bilang Tuhanmu mengajarkan Trinitas dari asumsi pribadi orang lain, kau bilang apa? Trinitas itu misteri, padahal itu dari konsep berpikir manusia. Ini namanya adalah pemaksaan pembunuhan terhadap akal agar manusia tidak berakal, percaya saja kalau Yesus itu Tuhan. Nah ini kau silakan sampaikan di gereja. Jangan kau sampaikan depan kami manusia Islam, karena manusia Islam ini diwajibkan untuk afala yataqilun. Jadi faktanya umatnya si Musa itu pintar, umatnya Yesus itu pintar. Kalian kenapa bodoh? Oke. Umatnya Nabi Musa pintar. Oke, kita akui. Umatnya Nabi Musa pintar. Mau akuin. Oke, apakah umatnya Nabi Musa rata-rata menerima Yesus sebagai Tuhan? Umatnya enggak. Karena mereka pinter, makanya mereka nggak terima Tuhannya manusia. Itulah karena mereka pinter.
Kau bodoh, kau terima dia jadi Tuhan. Sekarang aku akui umatnya Musa itu pintar. Saking pintarnya mereka tidak terima Tuhan mati berbentuk manusia. Jangankan jadi Tuhan, diam dulu, gantian kau. Betul nih, aku terima nih. Ini poin mantapnya. Betul sekali, ini baru pertama aku sepakat dengan pernyataan umat Kristen bahwa umatnya Musa itu pintar. Saking pintarnya mereka jangankan menerima manusia sebagai Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima. Tapi kau bodoh, karena umat Musa pintar, makanya mereka tidak menuhankan Yesus. Karena kau bodoh, kau tuhankan Yesus. Terima kasih pengakuannya, luar biasa. Terima kasih. Dapat poinnya. Poinnya di sini ya, ini ya teman-teman, saking pintarnya umatnya Musa, dia tidak menuhankan Yesus. Terus yang menuhankan Yesus ini pintar apa? Goblok. Salah. Gampang kok. Jadi umatnya Musa itu kan Yahudi menemukan teknologi TikTok. Jangan itu kan teknologi dulu, kita nggak mau bicara teknologi. Iya, tidak benar itu, serius. Saking, iya betul, kami akui. Iya, kami akui. Lalu kau membangga-banggakan orang Yahudi di sini, apa implikasi baiknya untuk agama kau dan diri kau sendiri? dunia Islam. Kami tidak perlu membanggakan diri. Itu tidak perlu saya membanggakan Ibnu Sina dengan teori dan metode bedahnya. Tidak perlu saya membanggakan algoritma dengan algoritmanya. Saya tidak perlu membanggakan. Bro, kalau cuman mau debat kursi menang-menang, kau menang aja. Itu kemaslahatan untuk umat. Saya tidak perlu membanggakan bagaimana peradaban Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kebodohan. Saya nggak perlu membanggakan itu, karena saya hanya perlu membanggakan ajaran Islamnya saja. Jadi ketika kau membangga-banggakan orang Yahudi, pertanyaannya, orang Yahudi yang menolak Tuhan kau jadi Tuhan itu, apa implikasinya kau bangga-banggakan untuk agama kau? Agama kau langsung jadi benar gitu. Maksud apa gunanya kau bangga-banggakan orang Yahudi? Orang Yahudi sendiri yang membunuh Tuhanmu. Saking pintarnya mereka, Tuhan aja. Gini, saking pintarnya orang Yahudi, Tuhan kau aja babak belur di hadapan mereka. Iya, artinya umat Samaria yang pintar itu Yahudi sama Kristen. Iya, kami gini, orang Yahudi itu tidak menuhankan manusia bertuhan ini. Nggak tahu mana aku tembak kau. Yang menemukan Al-Jabar itu dunia Islam dulu. Iya, udah ya. Teman-teman paling geli sama orang diludahin sama Yahudi, tapi ngaku-ngaku dia ada kaitannya sama Yahudi. Apa yang menemukan Al-Jabar itu dulu dunia Islam? Kau tidak bisa menjelaskan. Aku nggak sudi orang bodoh menjelaskan di sini. Aku sudinya orang bodoh bertanya. Maaf ya, harus maaf, saya harus pakai diksi jujur ini. Karena saya tidak diizinkan dalam Islam memberikan kesempatan orang-orang bodoh, bin tolol, bin jahil untuk berbicara banyak di sini. Sudah kita akui kok pernyataanmu, orang Yahudi itu pintar, makanya mereka tidak menuhankan Tuhanmu. Saya akui itu. Makanya saya lebih percaya pendapat Yahudi tentang Tuhan daripada pendapat Kristen tentang Tuhan. Karena kau sudah akui bahwa Yahudi itu pintar-pintar. Jadi nggak ada ceritanya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu berkelamin dan berbulu dan disunat hari ke-8. Halo Hanok. Maaf ya, orang-orang yang tidak punya kapasitas di sini nggak boleh menjelaskan loh. Saya enggak kasih kesempatan. Karena itu merendahkan kelas gembala lah. Kalau bisa yang naik kelas gembala. Kalau jemaat janganlah. Ini jemaat itu boleh, papi. Boleh. Jemaat itu boleh, tapi bertanya saja. Mereka belajar sama Bunda. Bertanya saja ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nanti ini ada kan kelas gembala di sini ya. Ini para gembala yang sudah ada di atas ini. Jadi kalau jemaat bertanya aja ya. Begitu. Ya, lanjut. Halo, Dedi. Halo Dedi. Nah dia. Dedi, turun aja Dedi ya. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Jadi sudah dua narasumber ya, di endingnya udah ngaku sendiri ya, masya Allah ya. Oh ya. Ini. Baru kali ini lo jujur. Tapi ada berapa kali sih tema kita itu yang memang diakui sama tamu-tamu kita. Betul. Tadi pertama teman-teman narasumber ada gembala. Tadi gembala ya. Pak siapa itu Pak? Itu gembala loh. Buat Kanda hati-hati kerja ya Kanda, makan yang banyak. Anjay. Jadi tadi ada gembala yang naik, teman-teman sudah mengakui bahwa ketika kita menjadi orang Kristen itu nggak usah pakai akal. Nah itu tadi itu menarik sesuai dengan judul. Dan yang kedua tadi ini apa? Mengakui bahwa ya orang-orang Wahyudi itu memang pintar, saking pintarnya dia tidak menuhankan manusia. Gampang kok.
Yo, selamat datang di Komali Iqbal kata Bible, di mana kalian dapat ilmu dan juga hiburan bersama Bunda Gembala dan Papi Gembala. Yo. Tidak perlu kepo, tapi selalu dapat info. Tidak pedulian sama orang, tapi selalu dimintain utangan. Yo. Ya, silakan naik, teman-teman Oten. Aku ngeselin banget ya bagi kalian ya. Sebenarnya aku tuh emang ngeselin, tapi aku baik hati dan tidak sombong loh. Wajahku aja ngeselin, hati aku lebih ngeselin tau. Hai babi. Aku dibilang babi di bawah. Halo Bagong. Halo Bagong. Aduh, tidak pernah kepo sampai selalu dapat Halo info. Bagong. Halo Bagong. Oke, iklan dulu. Oke, teman-teman dibantu di-share lagi ya, dikencangkan lagi tab-tabnya teman-teman ya. Yang baru hadir bisa di love orange dulu ya, supaya akun Bang Iqbal ya, Bang Kata Bible ini bisa terbaca algoritma TikTok ya, dan bisa agak bertahan sedikit ya. Tumben ini ya. Dan satu lagi untuk yang ada di atas, teman-teman bisa di-follow semua ya. Pak Andi Liao ini sedang menuju ya, begitulah kira-kira lah, lagi dalam proses teman-teman ya. Di-follow semua ya. 2,3 ini kok nggak ada yang follow, Oten semua jangan di bawah. Iya, aku juga ditambah dong followernya. Masa aku yakin loh di antara kalian yang nonton itu nggak semua follow aku. Andi turun dulu, nanti masuk lagi. Atau Jimmy naik. Ya Andi, Bang Andi. Andi umurnya berapa sih? Kok Andi umurnya berapa sih kok Andi? Wah, masih muda, beliau masih bisa dua. Panggil Bunda Gembala ya, Bugem. Panggil aku tuh Bugem ya, aku Andi ya, Bugem gitu. Itu panggilan kesayangan dari Oten ya, Bugem ya, Bunda Gembala. Hey Riva, aku baca dulu nih. Tika Tobing dari Tika Tobing. Hey Riva, kau harus belajar sama Edis. Kalau buka room, nggak usah teriak-teriak, kalem aja coy. Nggak bisa, itu karakter bro. Halo Wan. Seru ya ternyata ya, membuktikan bahwa teman-teman Oten ini memang nggak berakal ya. Aku baru tahu loh seseru ini loh. Selama ini ternyata memang mereka nggak berakal ya. Tapi Bu Gembalanya. Halo Pak Wan, kemana nih Papi Gembala? Kenapa kok diam aja mereka nih? Tapi aneh kok nggak ada nama. Kok nggak ada namanya di Komal ya. Oh, ini model Komalnya Iqbal ini model lama guys, belum di upgrade ya, jadi nggak bisa diklik, nggak ada tahu namanya, dan kita tuh nggak tersentuh oleh kalian. Waduh, ada kata Itin. Unyi Riva sebentar lagi jadi Paulus, ditangkap oleh Yesus. Oh, tangkap Yesus, aku balik nangkep. Iya, serius. Wah, aku coba Yesus nangkap aku. Jangan sentuh aku. Serius. Sempat aku dijamah Yesus. Kata aku kan, aku sudah punya orang. Aku sudah punya orang. Halo. Host. Tiba-tiba Yesus datang nggak pakai cuma pakai pakaian waktu disalib kan, berdarah-darah kan. Terus pakai kolor, kata Bu Handayani kan. Mandi dulu. Aku bilang, mandi dulu. Baru ketemu adek. Teman, ini yang heran kenapa nggak ada gambar di Komal. Ini mode tahan basoka teman-teman ya. Biar nggak bisa di report. Mode anti peluru, jadi simak aja ya. Ini mode pakai tank. Aku dijamah sama Yesus dong. Aku mau cerita nih. Kan ini aku lagi ngehayal ya kan. Seandainya doanya orang Kristen itu diijabah sama Yesus ya kan. Turunlah Yesus datang kayak Paulus didatangin kan. Riva, nih aku lagi mandi di kamar mandi nih kan, lagi nana gitu. Riva, siapakah engkau? Nih aku lagi sabunan kan, mata aku kan ketutupan sabun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang sering kau bicarakan. Tunggu, aku siraman dulu ya kan. Siraman dulu. Tar. Aku lihat kan atas ke bawah. Ayo mandi bareng. Ayo. Aku mandiin. Ini lucu Pak, ini Pak. Saya minta follow padahal saya kasih privat. Jelas juga nih. Gak jelas. Pantas kan naik. Saya buka dulu privatnya dulu. Jelas nih orang ini. Atau pas aku lagi jalan-jalan ya kan, ini aku lagi pergi jalan ke Aceh ya kan, terus ditangkap aku sama Yesus. Ditangkap kan. Riva,
Aku terguling-guling dong. Ya kan, aku kan kepleset kaki sendiri tuh. Jebrak gitu kan. Guling-guling kan di jembatan kan. Kok jauh kali gulingannya gitu kan. Pas aku terbangun kan. Rifa. Aku lihat dong ke kanan ke kiri, kok nggak ada orang ya. Orang yang mengikuti aku mendengar suaranya tapi tidak melihat. Dan sebagian lagi ada yang melihat tapi tidak mendengar. Lu dengar suara? Enggak, kita nggak dengar. Tapi kita lihat ada cahaya. Lu dengar nggak? Kita dengar suara barusan. Rifa. Iya Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Kurang ajar, kau kan tahu ke Tuhan katanya kan. Ngapain kau tanya lagi siapakah engkau Tuhan? Iya kan, kayak gitu tertulisnya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang telah engkau bicarakan setiap hari di koma. Hah? Yesus Anda, kata aku kan gitu dong. Yesus Anda, aku bilang kan. Betul kata dia kan. Selamat pagi Rifa. Halo Kredel Tuin. Bentar dulu. Ada apa? Kata aku gitu dong. Pasti aku gitu dong. Ada apa mendatangi aku, kata kan. Dengan kewanitaan aku lah yang genit-genit tanggung gimana gitu kan, 100% genit 100% memalukan ya kan. Bukan malu, memalukan gitu. Ada apa, kata kan. Engkau kuutus sekarang juga ke semua gereja untuk menginjili. Wanipiro. Gitu. Wanipiro. Dapat apa aku? Kamu akan disakiti dan diajar. Hidup aku udah pernah menderita, sekarang tiba-tiba disuruh menderita. Tidak, aku mau cari kanda aja, kataku. Minggir, kataku. Aku cari kanda aja, aku dorong kan. Set, dadah, kataku. Aku nggak mau lagi menderita, kataku. Maaf, udah menderita, sakiti, tiba-tiba harus mengulangi penderitaan itu, pikul salib. Ogah, udah belum tentu masuk surga ya kan. Tiba-tiba disuruh menderita, aku mau cari kanda aja. Melengos aku, gitu kakak Itit. Kan kakak Itit bilang tadi, Ripa sepertinya seperti Paulus ditangkap sama Yesus. Nah, aku ceritain gitu kan. Inilah kronologis kalau aku terjadi, aku kan nggak mau. Nggak mau. Gue nggak mau ketemu sama lu. Please, kenapa emang? Gue udah menderita terus suruh gue pikul salib. Umur gue udah 38 tahun. Gue pengen juga dong icip-icip kebahagiaan. Tiba-tiba lu suruh gue pikul salib gitu. Mana lagi di surganya nggak enak, nggak ada kenikmatan apa-apa, nggak bisa gini-gini nama ayang. Terus tiba-tiba gue harus pikul salib gitu. Nggak mau. Sorry to say. Langsung dia marah dong. Gue kutuk jadi pohon ara katanya. Mending gue jadi pohon ara terkutuk di dunia dan terus masuk surganya Islam. Bisa pelukan nama ayang. Ini udah di dunia menderita suruh pikul salib. Disuruh lagi menderita di surga, nggak ada apa-apanya, nggak ada makanannya, nggak ada durennya, nggak ada ayam kecap, nggak ada udang di situ. Jadi roh gini-gini doang, nyanyi selama-lamanya. Habis nyanyi lagi. Habis nyanyi lagi, ngeliatin pelototin Tuhan lagi duduk depan sambil nyanyi bersama-sama. Haleluya. Nggak mau. Selamat pagi Kak Rifa. Halo Dek Dinda. Saya dari Malaysia Kak. Yelah, apa agama awak? Saya Kristen Kak. Kristen dari Sabah Christian. saya. Boleh. Apa awak nak tanya dengan I? Awak boleh tanya, tapi kalau awak tak ada macam ilmu, awak cuma boleh bertanya je. You just asking to me, let me answer your question, okay? But if you have a knowledge, you can explain about kealahan tadi. Okay? Kalau you punya ilmu, you boleh jelaskan sama I. Tapi kalau you tak faham apa-apa, you tanya saja sama Bugam. Panggil Bugam 3 kali dulu, Dek. Bunda Gembala. Itu passwordnya. Cepat. Apa tuh? Bunda Gembala. Good. Kamu sudah saya terima jadi anak domba. Silakan. Tanya. Iya. Saya baru-baru ni recently ada tengok berkenaan isu ini boleh ya Kak, kita off topic, kita boleh lah. For you is okay. For this moment, for you especially okay. Okey Kak, macam ni. Saya ada tengok seputar video tentang ini tentang Habib Kak di Indonesia. Kenapa pula Habib? Saya buat amatur research. Habib ni dia mengaku dia tu daripada keturunan Rasulullah, bersambung jalurnya dari bersambung dengan Rasulullah Kak. Betul ke? Sebab ada salah satu Habib ni, salah satu Habib ni Kak, dia boleh padamkan api neraka Kak. Dan dia kata itu memang dia boleh buat.
Wow. Jadi macam mana macam mana akak melihat tu? Pada saya macam saya tak percayalah Kak. Sejujurnya saya tak percayalah. Tapi ada ajaran agama Islam macam tu. Okey. Saya jangankan Habib pada neraka, Tuhan jadi manusia bisa menghidupkan orang mati je saya tak percaya tau. Jadi kalau macam tu akak setuju dengan saya Habib tu berbohong. Bolehlah saya setujulah. Kalau dia cakap dia bisa padamkan api neraka, saya tak setuju dengan dia tu. Artinya dia berbual sesajalah. Kerana tak adalah pasal dalil kalau habaib itu bisa memadamkan api neraka. Sebab dia membawa nama agama Islam juga. Memang tak patut kelakuan macam tu. Saya jangankan habaib, seandainya Raja Salman datang melamar saya dan berkata bahawa apa yang dia ucapkan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, saya ludahi dia. Walaupun dia berikan kepada saya tambang minyak di Arab sana. No. Jadi merosak citra agama Islam tu ya. Ya. Get out from me. Get out. Ya. Get out from me. Because di Islam ini kita tak patutlah pecah-pecah sangat dengan cakap bual-bual kosong tu. Kalau ada yang patut untuk menghapuskan atau mematikan api neraka tau, itu adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya cakap macam tu? Bahkan even Nabi Muhammad pun tak diberi kuasa untuk menghapuskan api neraka, tapi hanya diberi kuasa untuk mengeluarkan manusia-manusia yang beragama dalam hati dia Islam, tapi dosa dia sangatlah banyak. Dia cuma dapat diberikan syafaat, bukan padamkan api neraka. Tapi kalau Allah buat kuasa dengan dia tu macam kuasa berboboy, kuasa 3, tu boleh lah. Macam Nabi Isa yang dibuat kuasa, diberikan kuasa sama Tuhannya Nabi Isa, iaitu Tuhan yang tak berkelamin, Tuhan yang tak berwujud manusia, itu mampu meniupkan ruh ke dalam tubuh burung merpati. Macam tu jugalah dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni diberi kuasa, bukan kuasa datang dari dia sendiri, not dari personalitinya power itu, tapi dari Tuhan semesta alam. So kalau ada someone cakap depan I, bentar, wait a minute. Let me explain until finish, right? Okay. Kalau ada manusia cakap saya keturunan Nabi, saya akan tutup mulut dia dan saya cakap, saya pun keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi kan? Nabi Adam. Saya, awak bertiga ni itu keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi, awak keturunan Nabi. Saya ni keturunan Nabi Adam tau. Dan jadi kalaupun saya ni keturunan Nabi bisa memadamkan api neraka, ini patut kita tombak salib beramai-ramai. Kalau perlu kita gantung, kita sampai mati dia ni. Berbual ni. Macam tu. Jadi kami umat Islam ni bukan umat yang macam tu, percaya je. Tapi kalau ada umat Islam ni yang percaya sangat dengan keletah-keletah macam tu, yang tak patut macam tu, ini dia tak bersandar kepada agama. Maka orang-orang macam ni diorang dicakapkan dalam istilah Islam tu jahil murokat. Jadi macam tu lah kira-kira. Brother, kenapa tak tanya tentang pasal ketuhanan, brother? Awak kan Kristian. Tak. Itu you talking about personality. This is not about religion. Ya, faham. Sebab ada banyak lagi kat cerita-cerita saya tanya. Awak kalau seandainya ada laki-laki ganteng datang rambut panjang, pakai gamis putih, ada warna merah dekat sini, dia cakap dia Tuhan, lalu dia nak cium kening awak sudi tak? Terima tak awak? Tak. Tak sudi dia. Kalau ada laki-laki gondrong jumpai awak dekat tempat awak di mana-mana, lalu dia nak peluk awak, akulah Tuhanmu, aku nak cium kening kau dulu. Ada yang saya tak faham kat situ. Awak tak nak? Oh my god. Apa lagi saya? Kalau saya tak nak, saya gini, kalau ada laki-laki ganteng, rambut panjang, turun dari langit, akulah engkau Tuhan Muripat, cium kening. Aku nak cium kening yang lain. Gitu. Aku minta yang lain. Tak nak aku cium kening. Maksud aku cium tangan aja biar sopan gitu. Kalau awak tak nak, kami macam tu. Tidak bersandarkan pada pemahaman sendiri kak, macam tu. Jadi awak ni bersandarkan dengan apa? Dengan Bible, your Bible? Tak arif juga, saya tak baca Bible. Tak baca. Jadi Tuhan awak siapa? Kalau di kami meyakini Nabi Isa itu Tuhan dan Juruselamat kami kak.
Awak percayalah laki-laki gondrong Tuhan tu, awak kontradiksi dengan your opinion. Your first opinion, you say saya tak percaya kalau ada laki-laki gondrong ganteng datang bercakap kalau saya ni Tuhan. Awak ingkari tu, tapi kemudian awak percaya pula kalau Yesus ni adalah Tuhan. Macam mana dengan awak ni? I think you smart people, but because you have a doctrine. Jadi awak tu punya doktrin, makanya awak macam ni. Karena yang namanya doktrin tu membuat akal tak berfungsi. Makanya tema kita kali ini adalah Christian versus akal sehat. Jadi kalau awak adalah orang yang konsisten, insya Allah awak jujur. Tapi kalau adalah awak ini tidak konsisten, awak tu tak pantas dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Karena definisi kebenaran itu sendiri adalah argumen Anda yang koheren atau konsisten dengan realitas, the realnya. Jadi macam kalau orang Kristen ni senang betul berkontradiksi dengan dirinya sendiri, macam itulah. Kak, kan orang Islam, Kak. Oh iya. Memanglah Kak tak percaya dengan Kristian. This is about belief or not belief. Tapi ini pasal macam mana kita mempertanggungjawabkan keyakinan kita. Bisa tak kita jelaskan? Kalau kita tak bisa menjelaskan kenapa kitab kita dikatakan suci, why your Bible dikatakan sebagai kitab yang holy book, apa alasan? Kalau you tak dapat menjelaskan kenapa, why, the reason, alasan kitab awak dikatakan sebagai kitab suci, maka kitab awak tak patut dikatakan suci. Atau awak hanya imani saja. Astagfirullah. Awak hanya mengatakan sesuatu yang awak tak selidiki. Makanya ini pada akhirnya awak sebagai orang Kristen itu tidak memiliki akal dalam memahami esensi ketuhanan. Macam tu. Jadi saya harap awak just bertanya saja. Karena kalau saya pikir awak tak dapat menjelaskan tentang Kristen. Ya Kak, saya tak dapat menjelaskan. Tapi Kak, kalau di Islam itu Kak, firman tu menjadi buku Kak kan? Kan boleh terbakar, boleh rosak sama juga. Tapi firmannya tak rosak kan? Siapa yang bilang firman jadi buku? Tidak pernah satupun umat Islam ini berbohong mengatakan firman jadi buku. Karena itu tidak pernah. Itu bukan firman jadi buku. Itu firman perkataan Allah yang didengarkan kemudian dituliskan. Bukan dia menjadi buku. Tapi apa yang Allah sampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad, kami dengarkan lalu kami tuliskan. Bukan dia berubah macam boboiboy kuasa 3. Bukan macam itu. Tak ada macam tu. Kami tidak ada menyatakan sesuatu yang tidak diajarkan kepada kami. Al-Quran itu bukan firman yang jadi buku, tapi Al-Quran adalah firman Allah yang dilafazkan, disebut juga Al-Quran, yang dituliskan disebut juga Al-Quran. Karena kata Al-Quran dari ini kita belum cakap pasal hafal tak hafal. Kita cakap pasal definisi Al-Quran, biar awak itu paham bahwa kata qara'a yaqra'u Qur'anan secara etimologi adalah yang dibaca atau yang dilafazkan. Maka kalau awak cakap tentang buku yang dituliskan di dalamnya kalam ilahi, itu disebut sebagai mushaf Al-Quran. Ini ciptaan, ini ciptaan, ini ciptaan, ini pun ciptaan, ini kertas ciptaan, tintanya pun ciptaan. Tapi kehendak ilahi di dalamnya bukan ciptaan. Karena kehendak itu adalah sifat karakter dari Tuhan. Dan Tuhan tidak kami imani menciptakan karakter untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengimani kalau Tuhan menciptakan tangan untuk dirinya sendiri, menciptakan kelamin untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengimani hal itu. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Maka yang namanya sifat itu adalah esensi dari Tuhan. Karena segala sesuatu itu punya sifat. Yang tiada pun punya sifat. Apa sifatnya? Tiada. Jadi tidak ada istilah dalam Islam itu firman menjadi buku. Jadi Kak Rifah, kalau sebelum datang idea Saidina Usman tu, Al-Quran tu tak ada. Maksudnya cakap Al-Quran tak ada. Siapa cakap bahwa idea menulis Al-Quran itu dari Usman? Awak misunderstanding. Makanya saya tadi suruh awak bertanya saja. Ternyata awak tidak mau bertanya, tapi awak memiliki paham yang keliru about Islam. Itu kenapa saya suruh awak bertanya, bro. Lebih baik awak bertanya saja ketimbang membuat kesimpulan yang keliru sekali. Sejak kapan ide membuat mushaf Al-Quran dari Usman? Nah tuh kan, makanya saya pengen Anda bertanya saja. Gini bro,
Al-Quran itu dituliskan bukan peristiwa yang tidak diizinkan oleh Rasulullah. Tidak ada larangan menuliskan Al-Quran. Ini yang perlu Anda tahu dulu, ya. Tidak ada satupun dalil larangan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan Al-Quran. Karena pada zaman Rasulullah hidup sebagai Rasul selama 23 tahun, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur melalui lisannya malaikat Jibril, dimasukkan maksudnya adalah Sayyidina Rasulullah SAW mendengarkan, menyimak apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, kemudian beliau ulangi kembali, beliau sampaikan kepada sahabat, sahabat ulangi kembali, mereka hafalkan. Jadi ini adalah lafaz, tetapi tidak dilarang untuk ditulis. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah hidup ada penulis wahyu. Siapa di antaranya? Zaid bin Haritsah, the famous penulis wahyu. Lanjut siapa lagi? Ubay bin Ka'ab. Lanjut siapa lagi? Ibnu Mas'ud. Lanjut siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka adalah orang yang tervalidasi hidup timeline yang sama dengan Rasulullah? Jangankan timeline yang sama, berperang pun bersama, hidup pun bersama, bahkan ikut dalam aktivitas kesehariannya dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Al-Quran itu, penulisannya itu bukan datang dari ide manusia. Itu pahami, penulisan. Tapi itu ya dipahami. Pada akhirnya para sahabat memiliki suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran tertulis. Ada yang dirikok, ada yang ditulang, ada di tempat yang mana mereka bisa jumpai, mereka tulis. Mereka disebut sebagai suhuf. Kata suhuf ini nanti kalau dia dikumpulkan dengan definisi memiliki sampul dan terkumpul, itu disebut mushaf. Ya, kalau bedanya mushaf dengan suhuf adalah seperti lembaran dan buku. Lembaran dan buku, pahami baik-baik. Maka yang baru diadakan setelah Rasulullah wafat adalah memushafkan Al-Quran, mengkodifikasi, mengumpulkan seluruh hafalan yang telah dihafal para sahabat dengan saksi 2 orang, dan semua yang ditulis para sahabat dengan saksi 2 orang dikumpulkan menjadi satu tempat di dalam mushaf yang ditulis oleh penulis wahyu zaman Rasulullah bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit memushafkan di zaman siapa? Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebentar, saya nanti awak selesai. Saya ini ilmu. Kalau awak tak paham, nanti awak akan ambigu. Nanti awak kemana-mana. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq pada saat perang Yamamah, waktu itu banyak hafiz Quran yang wafat. Maka pada saat itu kekhawatiran Umar ibnu Khattab, ya, sorry, saya bukan Kristen yang suka ngarang bebas. Pembicaraan saya ini ada literaturnya, yaitu hadis sahih. Maaf mengecewakan umat Kristen, saya bukan seperti Paulus yang mendongeng yang tertulis dalam kitab kalian. Paulus berdongeng itu ada tertulis. Saya adalah muslimah. Wajib bagi kami ini berdalil. Kalau sudah ada Kristen yang minta dalil, baru saya kasih. Kalau dia tidak minta dalil, ngapain saya capek-capek ngasih dalil? Nanti dia bisa cari tahu sendiri kalau yang saya bicarakan ini bohong atau tidak. Nah, kemudian pada saat Umar ibnu Khattab baru memberikan sebuah gagasan supaya seluruh Al-Quran dikodifikasi. Tapi sebelumnya sudah ada suhuf. Tapi tentu belum bisa dikatakan komplit, karena ada yang tidak memasukkan surah ini, ada yang belum memasukkan surah itu. Lengkapnya itu yang dimushafkan oleh Zaid. Itu pun berat hati Zaid untuk menuliskan, karena itu belum pernah diajarkan, dipraktekkan oleh Rasulullah. Bukan berarti itu dilarang. Nah, setelah itu di zaman Abu Bakar Siddiq sudah ada mushaf pertama. Ini yang disebut dengan autografa. Autografa agamaku dan agamamu itu sudah tidak ada. Tetapi manuskrip kami di abad pertama itu ada. Di abad pertama hidup Rasulullah itu ada. Manuskrip Birmingham, manuskrip top copy. Kami punya, kalian tidak punya. Kalian cuma punya manuskrip kodek-kodek di abad keempat. Salah satunya kodeks Sinaiticus. Itu. Nah, artinya kami punya di manuskrip uji karbonnya di abad pertama. Nah, kemudian setelah dituliskan di zaman Abu Bakar, ya, Abu Bakar meninggal itu cuma 2 tahun. Jarak antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad
Itu cuma 2 tahun. Setelah itu diangkat Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Tidak ada penulisan mushaf karena tidak ada pertentangan tentang dialek. Dialek apa itu? Sab'ah a'ruf, ya, qiraat, cara membaca. Karena sahabat Rasulullah itu berasal dari banyak suku yang berbeda. Dialek seperti macam kita di negara Indonesia. Anda dengan saya dialek kita beda. Anda dialeknya Malaysia, saya dialeknya adalah Indonesia. We have different dialek. Maka Rasulullah sudah pernah meminta kepada Allah, izinkan mengucapkan dalam sab'ah a'ruf, diizinkan, ada validasinya. Maka pada saat Utsman sudah mengutus sebanyak orang keluar daerah, para sahabat bertemu dengan dialek berbeda. Maka kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak mau menganggap bahwa kamu salah, saya benar. Pada akhirnya baru dialek ini yang dikanon. Oke, bedakan kodek dengan kanon, beda. Distandarisasi. Barang siapa yang mengucapkan Al-Quran tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak bisa dikatakan sebagai dialek yang benar. Tidak boleh dibawa ke dalam sholat. Makanya ketika sholat kami itu lafaznya harus sesuai dengan dialek Quraisy. Boleh kami ikut dalam kitab yang versi Hafiz atau Wars, itu boleh dibawa dalam sholat. Tapi kalau untuk kami, maka terpulang kepada Allah. Bagaimana hukumnya itu Allah yang tahu, ya. Jadi seperti itu di Islam. Jadi tidak ada ceritanya seperti Kristen ngarang bebas orang terus jadi kitab suci. Pendapat orang di dalamnya tidak ada seperti itu. Karena di dalam agama Kristen. Oh, oke. Let me show to you. Nah, kita pakai proof kalau bicara nih. Coba buka Lukas pasal 3 nomor 23. Silakan, Bro. Saya orang yang kalau bicara itu tak suka tidak berbukti, pakai bukti. Kalau Anda punya Bible di sisi Anda, buka Lukas pasal 3 nomor 23. Tak ada kat saya. Saya kat luar ni di kedai minum ni. Kedai tua. Sebelum kita masuk ke Lukas 3:23, saya bukakan Lukas pasal 1 ayat 1, oke? Ini bukan saya yang cakap. Ini bukan saya cakap. Ini penulis kitab awak yang cakap. Kalau ini adalah karangan orang. Ini bukan I yang cakap. Your book, ya. Saya tak cakap bahwa menurut pendapat saya, tidak, tapi saya bacakan saja. Dalam Lukas pasal 1 nomor 1 sampai ke bawahnya kita baca, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Lagi sekali. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Makanya saya cakap tadi, ini kitab karangan orang. Cakap Malaysia. Betul lah, kan aku kan orang Malaysia. Macam tu lah. Jadi kita awak tu kitab karangan lepas orang. Apa hasil penyelidikan manusia-manusia yang kita pun tak tahu apakah ini betul atau tidak betul. Awak baca lagi dalam Lukas pasal 3 nombor 23. Inilah bukti. Murid-murid Kristus tu semua dibunuh tak? Kalau dia mengajarkan yang salah, kenapa dia dihukum bunuh semua tu? Matinya tu semua parah-parah semua tu. Apa korelasinya pernyataan awak dengan kevalitan kitab ini? Yesus pun mati dibunuh. Apa ni? Mak, cobalah buka pikiran awak. Saya lagi membicarakan tentang kitab suci. Apa relevansi atau korelasi atau kaitan antara pernyataan awak Yesus murid-muridnya mati dibunuh dengan validasi kitab suci itu apa? Justru keanehan terjadi di situ. Kalau memang murid-murid Yesus dibunuh, ya kan? Dari mana Anda bisa katakan bahwa ini adalah penulisnya adalah murid-murid Yesus?
Apa relevansinya? Kalau saya mengatakan bahwa jelas Al-Quran itu ditulis di zaman Abu Bakar, Abu Bakar itu menjadi pemimpin dan dia punya otoritas pada waktu itu untuk memerintahkan orang menulis. Artinya pada saat itu dia menjadi orang yang otoritatif. Begitu juga di zamannya Utsman, begitu juga di zaman Umar. Mereka ini otoritasnya tinggi waktu itu, khalifah alias rajanya waktu itu. Dan mereka yang menyuruh untuk menuliskan. Artinya validasi dari mereka itu sangat-sangat jelas. Dan mereka-mereka ini orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Bahkan secara historis diakui. Karena memang Umar termasuk orang yang masuk dalam kaidah historis yang diakui oleh dua agama yang berbeda ini. Karena kalian percaya bahwa Sopronius menyerahkan kunci kepada Umar. Dan itu adalah sesuatu yang dianggap benar. Walaupun secara literasinya tidak bisa kita uji secara ilmiah. Tetapi itu adalah sesuatu yang terbukti bahwa Islam menyebar di Yerusalem 372 tahun. Nah, ini yang disebut dengan validasi dari historis, validasi dari sejarah. Lalu apa kaitan murid-murid Tuhan awak mati mengenaskan dengan kevalidan kitab suci? Ini baru aneh. Dari mana kalian bisa menyimpul? Bentar, murid-murid Yesus itu dikejar-kejar hidupnya. Dari mana kalian bisa tahu bahwa penemu kitab ini, manuskrip ini adalah manuskrip yang ditulis oleh murid-murid Yesus? Orang yang lagi dalam pelarian kehidupannya menuliskan kitab.